Fujian Mayang Luciana, adik ipar dan adik kandung almarhumah Vanessa Angel, selalu dibanding-bandingkan netizen. Dulu Fuji banjir pujian, Mayang kenyang panen hujatan. Tetapi roda terus berputar dan sekarang Mayang dipuji netizen karena talent dan attitude-nya dianggap jauh lebih baik daripada Fuji. Lalu benarkah pasca memenjarakan Bathara Ageng manajernya, image Fuji semakin memburuk? Image komika Arafah Rianti pun dipertaruhkan usai didamprat tetangganya gara-gara parkir mobil sembarangan di jalan kompleks. Benarkah sikap tidak kooperatif Arafah dan Halda Rianta adiknya sudah lama meresahkan warga sehingga RT setempat terpaksa turun tangan? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan menyorot gaya hidup dan kontroversi serta persaingan tiga artis muda potensial, Fujian, Mayang Luciana, dan Arafah Rianti. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Bulan November 2024 seolah menjadi titik balik bagi Fujian. Pada 3 November lalu usianya genap 22 tahun dan Fuji ingin move on dari kepedihan akibat kehilangan kakak kandung dan kakak iparnya, Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel yang wafat sehari setelah hari ulang tahunnya. Tahun ini Fuji tak mau menjual kesedihan di balik perayaan ulang tahunnya. Ya, seperti lagu November Rain. So, never mind the darkness, we still can find a way. Yang artinya, jangan pedulikan kegelapan, kita masih bisa menemukan jalan. Fuji ingin hidupnya kembali berjalan normal. Dan keinginan itu seolah baru dirasakan seutuhnya setelah Fuji memenangkan kasus hukum melawan Bathara Ageng, mantan manajernya. Tanggal 12 November lalu, Fuji merasa kebahagiaannya bertambah setelah Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Bathara bersalah atas kasus penggelapan uang senilai 1,3 miliar dan menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara kepada mantan manajer bernama lengkap Bathara Ageng Hardikusumo itu. Mengadili, 1. Nyatakan terdakwa Bathara Ageng Hardikusumo bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang karena hubungan kerja secara pribadi sebagaimana dalam dakwaan. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Bathara Ageng Hardikusumo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Aku lumayan puas sama hasilnya. Uang bisa dicari lagi mas, tapi kan kalau keadilan kan susah ya. Puasan hati, ikhlas itu susah. Kalau uang bisa dicari lagi insya Allah. Namun, usai pembacaan putusan, pernyataan Ari Arsianti, ibunda Bathara, membuat Fuji dan keluarganya naik darah. Ari menyebut putranya dikriminalisasi karena jauh sebelum Fuji lapor polisi, putranya sudah membuat kesepakatan damai dengan anak Haji Faisal dan Dewi Zuhriati itu. Bahkan kesepakatan damai yang dibuat di akhir tahun 2022 itu terjadi di rumah Thorik Halilintar yang saat itu masih berstatus kekasih Fuji. Nanti juga semua misteri ini akan terungkap, itu aja, bakal terungkap. Ya yang terakhir vonis itu saya ngelihat yang terakhirnya pernyataan dari pledo yang dibikin sama lawyer segala macam, ya lemes saya nggak ada yang dikesampingkan, saya merasa dikriminalisasi, merasa gimana maksudnya kalau saya dibilang nanti membela diri, membela anak katanya salah, ini itu salah saya bilang. Karena kenapa? Karena udah banyak bukti. Kalau ada yang kamu kita sampai ke hukum dong. Kalau memang ada niat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, secara kekeluargaan. Kalau ada ngapain kita ke hukum? Kalau memang anak saya salah, kalau anak saya salah, yang diperiksa tolong mas rekening anak saya, bukan ya rekening pelapor mas. Yang dipertanyakan kan sama kemarin sama lawyer rekeningnya pelapor yang di iniin. Yang bermasalah ini anak saya, aturan rekening anak saya yang diiniin. Auditnya sendiri kan mas bisa tanyain sendiri kalau mungkin hadir waktu jadi saksinya mereka. Auditnya ya orang keuangannya dia juga mas.
Isi kesepakatan menyebut setelah menyerahkan uang dan aset senilai 500 juta kepada Fuji, Batara akan mencicil kekurangan sesuai termin. Namun, kesepakatan itu diduga dilanggar oleh pihak Fuji sendiri. Usai menjenguk Batara di Rutan Salemba, Ari Arsianti mengungkapkan jeritan hatinya kepada tim Star Pro. Kebenaran makanan kesenangannya dia itu ayam sama padang. Nasi padang. Tadi sempat ngobrol apa aja Bu kita lu? Ya dia bilang, Bu paling nggak dia tadi bilang kirim salam buat masnya, buat orang media. Kecewa pasti karena dari awal bikin surat untuk perdamaian, penandatangannya di rumah mantannya dihadiri 4 orang saksi. Nah, dari 1,3 M Bu yang udah dikembalikan itu sebenarnya berapa sih? Kurang lebih iniannya ya hampir 500, tapi yang jelasnya itu waktu di rumah mantannya itu langsung ditarik. Kalau saya mempertegasnya di rumah mantannya itu sebesar 204 juta langsung ditarik. 204 juta, Mas. Oke, tadi sempat bilang 500. Hampir 500 karena berupa cicilan. Jadi cicilan itu dari bulan Desember langsung ditarik itu anak saya ini nyicil di bulan Januari sampai Juni 2023. Tapi itu yang jadi masalahnya saya. Kenapa perjanjian itu dibilang dari 2022 Desember sampai dengan Juni 2023 itu Mas yang jadi persoalan saya. Ya kalau soal itu saya tidak tahu persis ya, tapi secara mendalam banget tidak ya, tapi rasanya apa ya? Iya, belum pernah rasanya, tapi Allahu alam lah ya. Belum pernah, saya juga enggak 100% lah terlalu menerima atau mengetahui hal itu. Ya, ada 4 orang yang menandatangani kesepakatan damai antara Fuji dan Batara. Selain mereka ada Torik dan Dery Regar. Sayangnya setelah putus dari Fuji, Torik seolah tak mau berurusan lagi dengan tetek bengek yang menyangkut Fuji. Sehingga ia tak bisa menjadi saksi yang meringankan Batara. Asa Batara dan ibundanya sempat membuncah ketika Dery Regar menyatakan setuju untuk dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang meringankan Batara. Namun, di detik terakhir tiba-tiba Dery Regar batal membela Batara dan berbalik pasang badan membela Fuji. Namun, Batara dan Ari Arsianti tidak mau menyalahkan Dery Regar. Saksi pertama pelapor, Fujianti, kakaknya Fadli Faisal, Dery Regar. Ya 4 orang saksi itu ya antara lain pihak pelapor, kakak, pihak orang keuangan, sama satu lagi sebenarnya itu yang saksi yang meringankan buat saya sebenarnya. Saksi ada Charles, si Dery Regar sebenarnya. Tapi karena kemarin dia ada yang nggak ngerti lah ya, ada ya mungkin nggak ngerti lah sampai dia bilang berhalangan ini itu. Aku nggak bisa ya udah sampai aku menghadirkan pihak ada chart itu dari adikku sendiri karena yang mengetahui persis gitu gimana jalan cerita kronologisnya gitu aja Mbak. Sekarang gini Mas ya, waktu ditanya sama hakim juga dia udah nggak mau Mas, dibikin RJ juga nggak mau, dari mulai Polres nggak mau ya, kita masa memaksa Mas. Jadinya memang udah nggak ada komunikasi. Iya udah nggak ada komunikasi karena dari awalnya juga dia memang udah nggak mau. Ditahan sejak Juni 2024, Batara lebih sedih karena tak bisa menjaga ibundanya yang mulai sakit-sakitan. Meski merasa dijauhi teman-temannya yang juga satu circle dengan Fuji, Batara berusaha untuk tabah. Ia enggan mengajukan banding karena sudah lelah menjalani proses hukum. Kadang-kadang banding itu juga nggak ini Mas. Ya kemarin kan pihak lawyer juga yang memperkarakan dalam hal ini sebenarnya memang kasusnya sebenarnya harusnya. Karena ada utang piutang, udah ada surat perdamaian dalam arti pihak sana yang bikin tapi pihak anak saya yang nggak bikin, harusnya sih ya media bisa tahu lah ya. Itu jadi apa perjanjian hukum perdata lah jatuhnya, bukannya pidana.
dan ya udah kita lanjut menjalankan hidup kita, lanjut kerja lagi, lebih hati-hati lagi dan lebih baik lagi pasti. Itu aja. Terkait vonis bersalah yang dijatuhkan majelis hakim, Batara memang sudah menduganya. Dulu, 3 tahun lalu saat bersedia mengawal karir Fuji di lini manajer, Batara tak pernah membayangkan akan dipenjarakan oleh mantan talentnya sendiri. Terlebih, Fuji adalah adik dari sahabatnya Fadly Faisal. Batara yang lebih dulu punya kolega di industri hiburan karena pertemanannya dengan Junior Robert, Cinta Brian, Adisti Zara dan lain-lain berhasil mengupgrade Fuji dari gadis biasa yang meroket lewat jalur duka menjadi selebgram dan pendatang baru terbaik tahun 2022 silam. Meski popularitas Fuji juga dikatrol oleh pamor Torik Halilintar, Batara cukup berhasil membranding image Fuji di mata produser dan pihak endorsement. Berkat Batara, Fuji laris manis menjadi brand ambasador, bintang iklan sejumlah produk, bahkan main film layar lebar.